kasih Bunda Susan atas doa-doanya dan pengajarannya. Semoga insya Allah menjadi amalan yang mulia dan soleha berkelanjutan ya buat kita semuanya dan buat Bunda Susan khususnya. Dan selanjutnya kita akan membacakan tanya jawab yang sudah dituliskan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar ya, di kolom komentar. Yang pertama adalah dari Bunda Dini ya, dari Bunda Dini. Bagaimana kalau vampirnya adalah pasangan kita dan anak-anak sendiri? Wow, keren. Monggo Bunda Susan apa mau dijawab Bunda apa gimana? Jangan aku jawab. Oke, saya yang jawab, boleh. Ya, kalau vampirnya suami dan anak-anak kita sendiri, tadi sudah ada tekniknya ya Bunda Sus. Kalau memang ujian yang paling sering kita hadapi itu datangnya dari orang yang paling dekat jaraknya dengan diri kita. Ya, siapa mereka? Suami kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Memang itu adalah jadi makanan keseharian gitu ya. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya untuk supaya suami ini bisa selaras, supaya anak-anak ini bisa selaras. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan semua proses dengan kesabaran. Ya. Yang pertama dan utama sabar. Kemudian yang kedua diterima dulu ya, kita dipasangkan dengan suami kita dipasang melahirkan anak-anak kita ya, tentunya itu sudah menjadi bagian dari dalam hidup kita gitu kan, jatah kita gitu kan, itu adalah jatahnya kita yang harus kita terima, kita ambil gitu, dan itu memang makanan kita gitu. Terus bagaimana sih supaya kesabaran kita ini stay strong? Kesabaran kita ini tetap tidak setipis tisu gitu kalau orang-orang sekarang ya gampang marah. Dan jujur saya juga sering seperti itu. Yang namanya seorang ibu itu naluri ya. Ketika apalagi anak-anak saya masih usianya masih sekolah gitu, masih sekolah dasar SMP, itu pasti mulutnya ibu gitu. Nggak berhenti kalau orang Jawa bilang dremimil gitu, ngomel. Kalau ada anak-anak yang misalnya kayak tadi gitu, anak saya mainan nih ibu mau nge-zoom, tolong ya jangan ramai. Tapi kadang-kadang yang namanya anak gitu, iya di depan sih iya. Tapi mereka suka nggak inget gitu, tiba-tiba nanti wah bercanda gitu ramai gitu. Nah seperti itulah. Yang terpenting bagi diri kitanya adalah mengontrol emosi agar tidak berlebihan. Terus ya teknik LOP-nya sudah sering kita ajarkan ya, mungkin Bunda Dini karena Bunda Dini baru masuk gitu. Pakai teknik tarik magnet cinta gitu ya. Kalau Bunda Dini kemarin ikut RMR Ramadan atau ikut Zoom terbaik ya pada saat aset ya, kita membicarakan mengenai aset untuk diri kita kemarin kemarin aset ya temanya tentang aset ya Bunda Susanya, bagaimana LOP tanah ya LOP tanah supaya cepat terjual. Nah itu LOP yang demikian itu juga bisa digunakan Bunda Dini ya, bagaimana untuk menarik suami, menarik anak, menarik mereka dalam energi positif yang kita punya ya. Ada surat kemarin pas sesi tanya jawab ya, ada surat Al-Insyirah ya, dia pernah Bunda Susan ajarkan dibaca 51 kali saat merendam baju. Kemudian bagaimana cara teknik mencuci beras sebelum ditanak menjadi nasi, kemudian bagaimana air doa itu bisa berfungsi untuk mereka gitu ya. Bunda-bunda semuanya menyiapkan air doa nggak? Masih nggak? Saya izin mengingatkan, apakah ada yang masih menyiapkan air doa atau air doanya diabaikan ya? Setiap saya mau RFFLOP itu kan panjang tuh keterangannya apa saja yang harus kita siapkan gitu. Itu dilakukan apa enggak? Atau cuma bacaannya di skip langsung ikut masuk ke Zoom-nya? Nah itu ngefek banget. Nah itu Bunda Murti tuh. Nah Bunda Murti itu masih ada air doanya ya. Apalagi kalau ikut yang offline mah tambah powerful banget air doanya gitu ya. Atau mungkin nanti kalau kita nggak sempat bikin air doa, minta dikirim pakai Bunda Susan gitu ya. Bunda Susan juga menerima kok gitu air doanya. Cuma kita juga berhati-hati ya, sebab air doa ini kan cairan ya. Khawatirnya nanti kalau dikirim lewat ekspedisi nanti bocor di jalan, kemudian tiba-tiba sampai di tempat airnya tumpah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang kita hindari, makanya kita berusaha untuk membuat air doa sendiri gitu ya. Kalau nggak ingat saat puasa ya puasa sih, puasa nggak apa-apa Bunda Amriati ya, tapi air doanya tetap disiapkan. Kayak saya siapkan di pinggir gitu ya, setiap kali mau RFFLOP air doanya itu selalu disediakan di pinggir supaya nanti itu energi yang Al-Waqiah dibacakan barusan, kemudian energi apa yang selawatan, kemudian Asmaul Husna itu masuk ke air gitu ya. Nanti diminumkan ke kita sendiri,
ke keluarga gitu. Jadi sebelum menuang air doa itu juga ada tekniknya. Nanti saya share di grup ya, yang sering Bunda Susan share. Cara bagaimana meminum air doa. Kita baca apa lagi sebelum minum air doa. Kalau nggak baca amalan-amalan itu, nanti airnya berfungsi sebagai air biasa gitu, bukan air doa lagi gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, setiap kali Ustadz Nasrullah ngesum ya, mungkin teman-teman memperhatikan di Al-Kahfi dan lain sebagainya, Ustadz Nasrullah itu selalu menyediakan air di pinggirnya. Fungsinya apa? Untuk detox beliau sendiri gitu, karena ucapan-ucapan yang baik itu kan adalah energi yang baik dan masuk ke air. Kalau teman-teman pernah mempelajari LOP, kemudian mempelajari disiplin kata, kemudian pada saat ada Pak Nas menyampaikan molekul berlian dari air ketika kita mengucapkan hal yang baik di air itu bagus banget gitu, bagus banget molekulnya. Nah makanya jangan tidak ingat untuk menyiapkan air doa, apalagi ditambah dengan pandan, apalagi ditambah dengan garam ruqyah gitu ya. Itu dilakukan terus, itu diistiqomahkan. Mandi pakai pandan, kemudian mandi pakai air garam, itu nanti tambah glowing katanya, tambah glowing. Apalagi pekan depan insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana cara supaya sentuhan make up energi di Zoom Infak RMR Ramadan ya. Siapa yang mau ikut silahkan nanti daftar gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu kurang lebihnya Bunda Dini. Saya akan kirimkan japri ya, bagaimana nanti amalan-amalannya. Soalnya Bunda Dini kan baru masuk, jadi belum tahu gitu ya amalan-amalannya yang harus kita kerjakan untuk supaya suami ya, pasangan kita, anak-anak kita ini bisa paling tidak patuh dulu gitu ya, bisa selaras sefrekuensi, dan nantinya mudah-mudahan bisa ter-MR kan satu keluarga, kayak keluarganya Bunda Susan tuh, suaminya jadi CTMR, anak-anaknya jadi CTMR. Siapa mau coba angkat tangannya? Anak, kemudian pasangannya menjadi CTMR semuanya, katakan saya. Kalaupun kita nggak punya skill atau kemampuan untuk public speaking, kayak berbicara di depan umum gitu kan, karena setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Ada yang bicara di depan umum kayak gini grogi, keringetan gitu kan. Paling tidak kita ajakin suami dan anak-anak kita kenal ilmu, net rezeki, dan mereka suka rela tanpa harus terpaksa gitu ya. Tekniknya seperti itu ya. Nanti Bunda Dini saya khususkan, saya japri langkah-langkahnya supaya Bunda Dini paham gitu ya Bunda Dini ya. Lanjut dari Bunda apa nih, dari Bunda Sirahayu ya, alhamdulillah ilmunya keren, terima kasih Bunda. Dari Pak Ahmad, terima kasih benteng diri ya, sama-sama Pak Ahmad. Dari Bunda Yunistiana, nah Bunda saya mau tanya, kenapa ya kalau ada orang yang di sebelah saya ada nggak enak badan ya, misalnya sebelahnya Bunda Yuni nggak enak badan, kemudian kok negatifnya itu nyambung ke Bunda Yuni. Saya selalu pusing, bersendawa terus, muntah-muntah sendiri. Habis muntah badannya enteng Bun. Nah saya terapi diri saya sendiri untuk mengeluarkan energi negatif, kemudian langsung muntah. Gimana cara menangkalnya ini Bun? Ya bagaimana Bunda Susan? Ini spesialisasi ruqyah mungkin ya Bun ya. Bunda Susan suaranya ke mute Bunda. Suaranya Bunda belum terbuka. Sebentar pengaturannya. Iya, coba lagi Bunda. Ya, mohon maaf kekunci ya. Ya, sudah.
Ya oke, kekunci apa namanya saya klik dari sini belum bisa. Ya mohon maaf tadi soalnya biar ndak rame ke teman-teman ya. Oke. Jadi pertama, ya saya ulang dari awal ya, Bunda Yuni ini udah mencoba, ya udah mencoba. Jadi adalah yang utama dari Bunda Yuni selanjutnya gimana ya caranya menangkal mereka itu semua Bunda. Mereka itu berarti energinya bukan orangnya ya teman-teman ya. Kalau orangnya jangan kita istilahnya apa ya anggap negatif jangan, tapi memang ini energinya. Berarti kan teman-teman daya imunnya harus kuat. Nah, di sini udah nih, udah diproteksi, tapi karena serang istilahnya di luaran itu banyak sekali, memang ya ribuan. Jadi kata guru saya yang dari Bekasi itu, satu orang itu dikelilingi gitu ya diserang oleh 1.250. Nah, 1.250 energi negatif gitu. Setiap saatnya, bayangkan teman, jenengan satu, lah mereka semua ribuan gitu. Nah, dideteksi secara penelitiannya hipermetafisika itu 1.250. Bayangkan kalau jenengan semua sendirian terus, tidak punya teman. Makanya memang cepat depresi, ya cepat uring-uringan, cepat marah. Nah, kita butuh nih majelis kayak gini, walaupun kita di rumah masing-masing, kegiatan, tapi kita kan ngumpul nih berjamaah. Nah, kemudian gemanya itu terbawa ke setiap hari gitu. Apalagi disematkan tuh ini grupnya disematkan, diperhatikan apa aja di sana yang ditampilkan, dikerjakan. Apa saja yang di sana itu di-share itu juga dipraktekkan gitu ya. Kemudian Bunda Yuni adalah jam terbang. Jam terbang itu dicoba lagi Bunda. Terutama yang pagi hari Bunda Yuni berarti baca ayat kursi dengan teknik nafas gitu. Ambil panjang, kemudian mulai baca. Allahumma la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mudah kok, itu satu nafas itu pas. Satu ayat kursi. Kemudian 7 kali pakai jari aja. Gini. Nah, setelah subuh ya, setelah subuh aja. Kalau setelah tahajud kan banyak ya amalannya. Kalau saya tadi ya, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Terima kasih atas seluruh yang diberikan oleh Allah. Nah, la in sakartum la azidannakum gitu kan. Siapa yang bersyukur ya nanti ditambahkan. Makanya nanti kita kalau ingin ajaib ya terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah bahagia aja Bun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jam terbang ditambahin gitu ya latihannya. Pagi hari itu untuk ayat kursi ya, sorenya maghrib juga ayat kursi gitu. Kok saya masih kayak gini ya Bunda ya, saya kok belum mudah. Nah, di 3 sholat lainnya apa nih? Duhur, asar ya, kemudian isya minimal 1 ayat kursi gitu. Dan ini pun amalan pembuka pintu surga. Jenengan saat ya istilahnya mohon maaf tidak mendoakan Bapak Ibu meninggal, kan kita suatu saat kan meninggal. Rasulullah sampaikan siapa pengamal ini ayat kursi meninggalnya tuh langsung surga teman-teman. Ini amalan yang keren sekali gitu. Jadi kita tuh kayak udah nyimpen aja tuh kuncinya pintu surga di samping, kita di dunia juga terbentengi gitu ya. Oke, berarti tadi apa jam terbang ya, jam terbang berarti dicoba lagi. Dicoba untuk Bunda kan udah pernah tuh menangani orang yang toksik, kemudian saya udah berusaha Bunda untuk proteksi gitu kan. Nah kemudian dicoba lagi proteksi ala Bunda kayak apa gitu kan, dicoba. Kemudian yang ketiganya tadi pagi ayat kursi, sore ayat kursi, masih kurang nih, di setiap sholat lainnya minimal 1. Kemudian apalagi ditambah, kalau saya doakan orang itu gitu, Al-Fatihah udah gitu, Al-Fatihah gitu, atau pendeknya nih, Shalawat ala Muhammad, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajat dia. Selesai, kasih sinar, kayak gitu, kita aman gitu. Ini yang paling mudah nih, yang terakhir gitu. Berarti apa? Kita sebenarnya pada waktu mendoakan orang lain itu bukan kayak gini, ih senengan ya dia didoakan terus. Lu kita yang dapat proteksi dulu gitu. Makanya jangan sungkan-sungkan mendoakan orang lain, itu butuhnya kita teman-teman ya. Yang disadar nafas, ayo tiap hari 10 orang gitu kan. Saya udah buat videonya kan. Nah itu diamalkan untuk apa? Untuk menciptakan diri kita itu berkelimpahan, selalu kaya raya. Nah pada waktu kita sudah merasa kaya raya, menarik material di kuantum itu nanti sangat mudah, nggak bingung lagi gitu ya. Nah kemudian teman-teman yang masih baru gitu ya, masih baru gabung dari YouTube kan kadang gini ya, Bunda aku belum tahu caranya untuk tahu saya valuenya apa, saya tuh rezekinya dari mana lagi gitu. Nggak usah bingung saat teman-teman di sini kan buka perisai. Bayangkan teman-teman, ini bawang ya, bawang. Saat baru masuk ini kulitnya maaf kotor ya. Kemudian riadoh lagi, berlatih lagi, itu kan kayak ngelupas yang sebelah sini, nanti kelupas lagi sebelah sana, berlatih lagi kan.
lupas lagi. Makanya yang baru ini, ayo setiap ada pelatihan di RMR ya, apa aja nih, terapi sadar nafas ikut gitu, RMR series ya, RMR Ramadan ikut gitu. Karena apa? Untuk melupas bawangnya. Nah, saat semuanya sekelilingnya nih bawang sudah terkelupas, sambil dijaga ya tiap harinya ya. Tiap harinya mendoakan orang lain, mendoakan tokonya orang, mendoakan siapa aja, bahkan sampai kucing-kucing gitu. sampai sampai ada hewan-hewan tumbuhan gitu. Didoakan, ya Allah luar biasa tumbuhan ini subur ya. Muliakan dia, bahagiakan dia, dia banyak berjasa mengeluarkan oksigen untuk para manusia. Tuh, Masya Allah, ilmunya tahu tingkat tinggi nih, sampai pohon-pohon dicermatin gitu. Ya. Nah, setelah itu lama kelamaan kan bersih nih, ya. Nanti bercahaya nih. Nah, saat bercahaya talenta muncul gitu. Skill teman-teman itu udah berlimpah ruah sebenarnya, diberikan ada bekal dari Allah tuh sama gitu. Jadi sebenarnya tidak ada orang miskin tuh, tidak ada kan di Al-Quran. Kan adanya kan orang cukup gitu kan. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang minus tuh, tidak ada gitu. Berlebih, berlimpah dan cukup gitu kan. Ya, tidak ada orang miskin. Nah, kenapa kok ada orang yang tidak kaya tadi kok minus? Karena tidak mau berlatih, tidak mau mengelupas bawangnya. Nah, teman-teman semua yang di sini yang berlatih, ayo lebih fokus lagi. Tapi fokusnya jangan menterleng gitu, dengan tegang gitu, jangan. Tapi dengan bahagia. Senyum selalu di 227. Mengeluarkan hormon endorfin. Nanti cepat sekali move on kembali, semangat lagi, bahagia lagi. Saat mungkin tertrigger nih persoalan, tertrigger lagi ada orang ngapain, ada teman juga tiba-tiba ngomong apa, ada berita apa, udah langsung, wah keren, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Al-Fatihah, langsung nanti bahagia lagi, kayak gitu. Nah, tuh kan, jadi obat kita itu berlapis-lapis, gitu ya Bunda Yuni ya. Oke, jadi ada 4 langkah tadi ya, keren kan ya. Nah, yang terakhir itu yang powerful, didoakan orangnya. Itu otomatis Bunda membentuk benteng seperti ini ya. Apalagi mendoakan orang lainnya itu dicoba lagi makin rapat. Kemudian terkirim sinar ke dia itu nanti malah bahagia karena kan dikasih sinar. Nanti perhatian ke Bunda. Nah, Bunda saat bawa produk apa nih jualan, dia beli kali kayak gitu. Ya, misalnya Bunda ndak bawa produk, misalnya biasanya jualan, nanti ditanyain kayak saya waktu itu ya kan Kembojong, Wirabiri gitu. Biasanya saya bawa produk apa gitu. Suatu kali saya ndak bawa, ditanyain malah, Bunda bawa apa sih? Saya mau beli loh. Saya ndak bawa, mau beli gitu kan. Jadi pengennya tuh istilahnya mepet gitu. Pengennya itu beli, pengennya itu memberi gitu. Akhirnya kan kita bermagnet rezeki ya, seperti itu ya. Nah, praktekkan gitu ya. Itu juga termasuknya di jurus-jurus magnet rezeki kan ada semua, udah dijelaskan. Setiap saat praktik ya. Makanya ada pembelajaran masuk, pembelajaran lagi belajar, ada kelas lagi belajar lagi. Nanti akhirnya menjumlah, menambah, menggulung, dan kemudian Bapak Ibu sendiri yang gitu ya, yang kemudian ajaib, mudah keajaibannya. Sip ya, seperti itu. Itu jawabannya Bunda kita. Silakan. Ya, lanjut dari Bunda Suci. Ya, saya berasa kalau mens rasanya sedih gitu. Kalau rasa sedihnya saya tolak, biasanya mensnya nggak banyak. Bahkan saya sempat tidak mens beberapa tahun. Pernah sedihnya banyak, istighfar, alhamdulillah mensnya keluar. Itu nggak apa-apa ya Bun. Nah, jadi ini Bunda Suci, wajar ya sebenarnya bagi seorang perempuan punya keterikatan emosional dengan siklus menstruasi. Jadi kesehatan emosional itu sangat berpengaruh pada hormon dan siklus haid. Saat Bunda menolak emosi seperti sedih, tubuh itu merespon dengan gangguan pada siklus menstruasi ya. Jadi kenapa emosi itu bisa menolak atau bisa mempengaruhi haid? Jadi stres dan emosi yang dipendam itu bisa menghambat hormon. Hormon apa yang dikeluarkan saat kita stres, yaitu namanya hormon kortisol. Nah, jadi itu mengganggu siklus dari keseimbangan hormon reproduksi kita. Ya, hormon reproduksi kita saat sedang melayan itu yang dominan adalah hormon estrogen dan progesteron gitu ya. Akibatnya ovulasi ini jadi terganggu yang menyebabkan haid menjadi enggak lancar ya, bahkan tidak keluar sama sekali. Jadi yang harus diterima ya tadi seperti ya rumusnya Bunda Susan, harus menerima gitu, menerima keadaan, menerima emosi ya, menerima emosi. Enggak apa-apa sih sebenarnya rasa sedih, kita merasakan sedih karena manusia
gitu. Manusia tidak apa-apa melakukan sedihannya, yang terpenting harus kita ingat adalah bagaimana cara mengelolanya gitu. Cara mengelolanya tadi kan sudah dibicarakan seperti yang disampaikan Bunda Susan barusan saat pertanyaan Bunda Yuni ya. Jadi supaya sedih yang kita rasakan itu tidak berlarut-larut, jadi sehingga berubah menjadi stres yang berlebihan, depresi yang berkepanjangan. Jadi gimana sih supaya siklus haidnya kita seimbang ya? Jadi emosi saat haid gitu kan, hormon kita itu naik gitu, hormon depresinya itu naik. Jangan terlalu jangan diikutin. Tapi kita terima keadaan ini, bahwa ya ini sudah jadi fitrahnya perempuan, kita harus merasakan nggak enaknya saat sedang haid gitu ya. Boleh-boleh aja kita merasa pengen nangis, ya nangis aja nggak apa-apa, karena menangis juga bisa menjadi sebuah terapi ya. Terapi saat kita membutuhkan tubuh kita itu istilahnya mengeluarkan sinyal-sinyal untuk diterapi supaya nggak terlalu terbawa emosinya. Nangis-nangis aja gitu, nggak apa-apa. Apalagi nangisnya sambil dibawa zikir aja Bunda gitu ya. Jadi kita banyak istighfarnya, kita banyak doa gitu ya kan, nggak terhalang. Kadang-kadang saya merasa banyak ya yang curhat ke saya, Bun saya kan lagi haid, saya kan lagi nggak bisa sholat gitu. Nah, terus emang kenapa kalau nggak bisa sholat? Emang nggak boleh zikir? Emang nggak boleh doa? Kan boleh-boleh aja, baca Al-Quran juga boleh kok gitu kan. Nah, tapi kan baca Al-Quran ya baca nggak apa-apa, yang penting jangan dipegang. Caranya gimana? Ya buka HP gitu kan. Kalau mau pegang Al-Quran saat haid ya pegangnya Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya itu boleh. Tapi kalau Al-Qurannya yang mushaf saja murni bahasa Arab gitu, murni tulisan Arab, nggak boleh gitu. Kalau ada campurannya bahasa Indonesia, Arab, Latin, boleh, nggak apa-apa teman-teman pegang. Tapi usahakan tetap wudhu. Meskipun kita haid kita boleh-boleh aja kok wudhu gitu kan. Kan biar menyucikan badan kita, menyucikan otak kita biar fresh kalau air masuk ke bumbunan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Banyak minum air hangat Bunda Suci gitu ya. Kalau saya tipsnya saat haid itu minumnya air hangat gitu. Kemudian makan makanan yang tidak meningkatkan hormon stres tadi gitu. Makanannya apa? Jangan makan junk food, goreng-gorengan gitu. Itu nggak bisa gitu. Kalau makan makanan hal yang seperti itu malah meningkatkan hormon stresnya kita gitu. Terus makanannya gimana? Ya mending sayur, perbanyak buah gitu, minum air hangat terus gitu. Terus tidur yang cukup gitu. Tidurnya juga istilahnya pakai rumusan tidur gak sih? Kalau tidur rumusnya Rasulullah itu tidur awal bangun awal gitu. Tidurnya jangan sampai lebih dari jam 10 malam. Karena lebih dari jam 10 malam nanti organ-organ yang di dalam tubuh kita itu terganggu gitu. Jadi usahakan untuk rileks dan boleh juga melakukan terapi sadar nafas, masuk kelasnya gitu kan. Menerima keadaan, bersyukur, merilis gitu. Nah, itu insya Allah hal yang seperti itu powerful. Pertama. Ini Bunda Eka mohon dimut dulu ya Bunda Eka. Ya. Kemudian dari Bunda Indri Astuti, kalau zikir dan baca Al-Quran ada bagian yang cekit-cekit seperti ada ditusuk dan sakit di pori-pori. Bagaimana ini Bunda Susan? Siapa Bunda namanya? Bunda Indri Astuti, kalau sedang zikir baca Al-Quran ada bagian yang ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk atau sakit di pori-pori. Ya, oke. Itu bagian mana ya Bunda Indri Astuti? Apakah kaki atau bagian apa gitu, nggak dijelaskan? Ya, di sebelah mana Bunda Indri bisa dibuka, di unmute-nya dibuka. Bunda Indri halo. Puput ke bawah, bagian pupu ke bawah. Oh, pun ke bawah gitu ya. Pupu. Oh, pupu ya. Jadi itu adalah letupan dari emosi Bunda itu. Letupan dari emosi Bunda dari zaman dulu sampai sekarang. Kan Bunda mengalami keajaiban tuh banyak ya. Dari awal ikut Privata Revive LOP itu saya lihat kan progresnya bagus ya. Sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini tinggal pupunya aja kan cekit-cekit aja gitu. Tadinya kan lebih ini lagi ya Bunda ya. Karena apa? Karena itu pengaruh lingkungan Bunda. Lingkungan Bunda itu kalau yang saya lihat, mohon maaf ya Bunda, saya bukan sok tahu gitu ya. Kalau ini benar itu dari Allah, kalau salah ini dari saya, kalau tidak tepat dari saya. Lingkungan Bunda itu keras di lingkungan Bunda. Jadi orangnya itu lingkungannya itu gitu ya, kayak kurang sejuk gitu kan. Jadi keras. Nah, itu mempengaruhi dari sel-sel saraf Bunda karena setiap harinya juga akhirnya menuntut seperti itu kayak gitu kan. Nah, beruntungnya Bunda masuk ada di Privata Revive LOP, punya penetral gitu kan, ada penetralnya. Tapi kan dalam menetralkannya kan juga harus bertahap gitu kan. Nah, di tahap ini Bunda masih ada cekit-cekit itu kan. Saran saya Bunda untuk merilis, menerima ya. Caranya bagaimana? Coba Bunda rekam masa lalu ya yang tidak menyenangkan apa. Karena itu kan remedi bentuknya muncul ke sekarang gitu.
Coba Bunda ada tidak tepat itu di mana? Maksudnya dulu itu pernah sakit hati apa gitu kan? Kemudian dimunculkan. Dimunculkan itu bukan kemudian untuk biar marah, enggak, diajak komunikasi gitu. Jadi berdamai dengan diri sendiri dulu. Nanti itu penyakitnya juga akan mudah apa namanya? Mudah sembuh gitu ya saat mau berdamai dengan diri sendiri. Dimunculkan gitu ya. Di situ ada peristiwa apa dimunculkan, kemudian juga rasanya kayak apa dimunculkan, kemudian disapa. Ya disapa, terima kasih wahai kalian sudah ada di hidupku gitu kan. Rasa kesel itu yang zaman dulu gitu kan, itu kan terulang dan terulang sebenarnya. Nah, Bunda Indri tidak sadar gitu kan, tidak sadar bahwa itu rekaman masa lalu. Contoh ya, contoh saja Bunda Indri dulu gitu ya, mungkin saya juga gitu ya, saya pernah kesel gitu, marah, saya punya uang diambilin tuh sama kakak gitu kan. Saya punya uang diambilin gitu. Kemudian saya punya mainan juga direbutin kayak gitu kan. Satu. Yang kedua, misalnya kita kan kalau lebaran itu kan punya uang ya. Kemudian orang tua bilang kayak gini, orang tua atau siapalah yang lebih tua dari kita. Anak kecil, ya nggak usah pegang banyak-banyak ya. Tak pegang aku gitu kan. Nah, kita kan pengen memiliki itu, pengen pegang, tapi apa daya, diambil, kesel kita gitu kan. Nah, bentuknya kesel itu di dalam nyala, kemudian akhirnya muncul lagi peristiwa kayak gitu, makin nyala lagi gitu kan, makin bertambah gitu. Bentuknya apa pada waktu remaja? Saya bentuknya ke depan kelas itu saya terkencing Bapak Ibu, udah brodok gitu, udah tremor gitu, jadi enggak bisa ngomong di depan orang gitu, udah apa namanya ya, udah nervous gitu. Nah, kenapa saya sampai bisa ngomong di depan teman-teman kayak gini gitu kan? Nah, kulitnya itu dikelupas bawangnya. Saya tahu batang nasuha gitu. Karena pada waktu saya berdek kayak gitu ya, kemudian menyerang ke tubuh saat saya menikah. Nah, menikah ketemunya orang juga kayak gitu. Gitu kan. Itu sejenis, ya kan? Menarik yang sejenis. Saya ketemu orang kayak gitu kan. Sama kan. Akhirnya deng saya tobat lagi gitu kan. Belajar lagi mana rezeki. Alhamdulillah saya adem, bersamaan pasangan adem, anak-anak adem gitu teman-teman. Jadi sebenarnya persoalan itu datangnya dari mana? Dari kita sendiri gitu di surat An-Nisa. Persoalan datangnya dari mana? Dari kita sendiri gitu, yang nanam gitu kan. Kalau kita tidak mau memaafkan ya, tidak mau apa namanya berdamai dengan diri sendiri, ya dia itu kayak nyubit gitu. Itu Bunda, mana Bunda Indri? Jadi Bunda Indri kita terima dulu, ya masuk sadar nafas Bunda, karena kalau ini apa namanya Bunda biarkan gitu ya enggak apa-apa sih Bunda, di LOP ya di sini. Tapi memang cukup agak lama, ibarat gini, Bunda, ini obatnya ya, Bunda ada keluhan, ini obatnya ya satu jenis gitu kan, ya satu jenis di LOP. Tapi misalnya ada satu dokter lagi, ini ya obatnya beberapa macam, otomatis kan akhirnya beberapa macam itulah yang lebih hancur gitu ya, enggak cuma satu, karena apa, diserang dari sana, diatasi dari sini, dari situ gitu loh, kurang lebihnya. Akhirnya nanti lebih sehat gitu kan, lebih mudah, lebih cepat gitu ya, lebih cepat sehatnya itu Bunda. Tinggal ini adalah pilihan Bunda ini sendiri gitu ya, ini cuma saran aja gitu ya, karena dalam berlatih itu memang perlu ada kelas gitu kan. Kalau misalnya gini, Bunda itu konsultasi ya, Bunda aku pokoknya diajarin, oke ya telepon gitu kan, tak ajarin. Tapi karena ndak ada di situ konsekuensi gitu ya, ndak ada istilahnya di sana kayak tahabu ya, keseimbangan ndak ada. Mintanya istilahnya saya minta Bunda gitu kan, tapi ndak memberi gitu kan, keseimbangan ndak ada. Maka yang terjadi apa? Yang saya berikan itu kayak nguap gitu, ndak masuk karena ndak buka gitu kan. Jadi banyak yang konsultasi ke saya gitu ya, kalau misalnya ya santai aja kayak gitu, ndak paham-paham gitu, nggak paham-paham. Saya buka kelas sebenarnya udah 16 tahun yang lalu Bapak Ibu, buka kelas Insan Mulia itu. Jadi sekarang ini setelah CTMR gitu kan. Karena apa? Karena ada di metode itu tadi, tahabu kayak gitu Bapak Ibu. Ya, walaupun sukarela gitu. Karena ini butuhnya mereka. Pada waktu saya terus yang mengeluarkan gitu kan ya, akhirnya mereka enggak dapat apa-apa, pulang les kayak gitu. Apa ya ilmunya, apa ya kayak gitu. Enggak apa namanya meresap gitu ya, karena gegem kayak gitu kan, kurang lebihnya. Tapi di sini Bunda Indri kan udah diberi terapi LOP ya, saya enggak menuduh Bunda Indri kayak gitu, bukan. Tetapi kalau pengen percepatan kayak gitu, kalau saya kayak gini,
wah daripada saya ada keluhan kayak gini, ya saya ikut kayak gitu. Nanti saya sembuh, wah saya bisa narik lebih banyak lagi gitu kan, menarik finansial lebih banyak lagi seperti itu. Jadi gambarnya kayak gitu ya Bunda ya. Jadi sekarang ini masih ada ini Bun, yang di dalam itu masih nyala, ya masih nyala. Memang ada metode tertentu, kemudian nanti bisa memunculkan dari emosi itu, karena munculnya kan si Bunda ada keluhan di kaki gitu ya, di paha gitu ya, samit gitu kan. Nah, hukum proyeksi Bunda, LOP ya, coba. Bunda sekarang ini gambarnya kan masih tidak nyaman ya. Gambar ini berasal dari mana? Kan dari laptop. Dari laptop yang dipancarkan dari proyektor gitu kan. Maka layar seperti itu asalnya dari mana? Kan dari diri Bunda yang memancarkan. Nah di sana endapan emosi ada Bun. Endapan emosi melekat. Maka perlu untuk dimunculkan keluar. Berkali-kali memang sudah tidak langsung jadi dimunculkan keluar, disapa, ucapkan I love you, terima kasih, kemudian dia kan tamu disuruh keluar gitu. Jadi udah disapa dulu bicara damai, lalu kemudian disuruh keluar. Bismillah sembuh. Seperti itu Bunda. Akan merileks tubuhnya. Karena saya menemukan sendiri kayak gitu. Radang saya alhamdulillah sehat. Kemudian lemes-lemes saya juga alhamdulillah sehat. Caranya disapa gitu. Caranya dimuliakan gitu. Tapi setelah itu kalian pergi ya, tolong ya kebuka silakan. Kayak gitu Bunda Indri. Akhirnya kita nol kembali. Nol kan enteng. Nah, relax. Alhamdulillah. Ya Bunda Indri ya, maaf ya. Nanti Bunda Indri bisa latih di rumah sendiri, misalnya enggak gabung di kelas enggak apa-apa, kan sudah diperlihatkan kalau ya. Tapi kalau pengen tambahan yang lebih lengkap lagi memang di kelas. Ya Bunda. Demikian Bunda Vita silakan. Ya, berikutnya dari Bunda Sri Rahayu. Wah keren nih pertanyaannya Ya, banyak ini yang tanya. Bunda, saya sudah melakukan ilmu yang diberikan di MR. Alhamdulillah banyak keajaiban yang datang dan saya tentunya bahagia. Tapi sekarang ini saya mendapatkan peristiwa yang benar-benar dahsyat dan keren sampai saya merasa saya kembali jadi vampir. Saya bingung dengan saya sendiri Bunda. Setelah ikut riadah ini saya menjadi tenang. Selanjutnya apa yang saya lakukan untuk kedepannya? Ya ini yang pertama Bunda Sri Rahayu, menerima keadaan tadi ya. Fokus yang pertama kita terima keadaan, kita terima persoalan. Terus pahami ketika Bunda melakukan muhasabah, pahami sumber energi negatif itu muncul karena apa gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba kita emosi, tiba-tiba kita ingin meledak, itu sebenarnya tanda bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masih ada luka batin yang harus disembuhkan. Makanya tadi Bunda Susan bilang gitu kan, obatnya gitu jangan hanya satu. Itu karena penyakit kita juga udah akut gitu kan. Kalau dikasih obat lagi ambil diminum gitu. Obat yang lain apa? Terapi sadar nafas gitu kan. Nah Bunda ini udah ikut terapinya. Nah rutinkan itu gitu. Karena kalau Bunda tidak sembuh dari luka batinnya Bunda akan menjadi vampirnya. Ya jadi Bunda sendiri yang akan jadi vampirnya, yang akan menyedot ketidakbaikan gitu kan. Nah jangan sampai itu terjadi, apalagi kita udah belajar gitu kan. Kelola emosi dengan baik ya, ketakutan kita, kecewaan kita, trauma di masa lalu gitu kan. Apakah energi ini sudah selesai atau belum tersaring gitu kan. Nah, setiap kita, diingat-ingat Bunda ya, setiap kita ada ujian lagi setelah ajaib itu, berarti Allah maunya kita naik tingkat ya. Maunya kita naik level. Jadi kalau udah ajaib itu jangan selesai belajarnya, tapi lanjutkan, sebab nanti perjalanannya ada persoalan yang lebih besar gitu. Yang kita nggak tahu persoalan itu apa. Kalau kita nggak punya filternya, otomatis kita yang terseret ya energi ketidakbaikan itu. Maka sering-seringlah gitu ya hadir di Zoom-nya, kajiannya, ya perkuat energi positif yang kita punya untuk melindungi diri kita sendiri supaya kita tidak jadi vampirnya gitu kan. Jaga ruang energi keajaiban kita sendiri, jaga makomnya gitu kan. Seumpama pas tidak ikut kajian kayak gini ya berarti Bunda tadi bisa mengamalkannya, bacaan ini buku zikir RFFLOP itu harusnya di print gitu ya, harus di print ya. Sering kita bilang gitu ya, ini dibaca setiap pagi, setiap sore al-waqiahnya gitu. Karena itu bisa jadi perisai energi, bukan perisai rezeki tapi perisai energi ya, doubling lagi buat diri kita untuk kesehariannya. Perbanyak syukur gitu, kemarin udah diajari afirmasi syukurnya bagaimana, afirmasi pagi, afirmasi malam, jalankan terus gitu sambil dengerin musik healing ya, didengerin, nanti insya Allah hati kita akan menjadi lebih lapang dan lebih tenang. Lalu Bunda memetakan tujuan dan arah Bunda selanjutnya, itu saya pengennya apa sih gitu kan, apa
apa yang ingin saya capai lagi nih setelah saya ajaib, bagaimana saya harus mengelola ketenangan yang saya miliki sekarang supaya bisa menjadi energi yang lebih besar untuk kehidupan yang masa akan datang gitu kan. Nah Bunda ini harus istilahnya banyak sharing dengan keluarga, bagaimana sih supaya kita bisa selaras gitu dengan keluarga kita, mengubah pengalaman yang kepahitan di masa lalu itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain ya. Jadi Bunda keterampilan mengelola emosinya itu harus diasah lagi. Ya, dengan cara seperti ini kita melatih keterampilan emosi, melatih bagaimana kita mengelola jiwa kita. Jadi Bunda itu sudah ada di jalur yang benar, ikut privat RFFLOP, ikut MR gitu. Jadi jangan merasa takut dengan perasaannya Bunda sendiri ya. Jangan takut dengan perasaannya Bunda sendiri, tapi tetapkan niat yang baru. Lanjutkan perjalanan Bunda itu biar bisa lebih mantap lagi ke depannya, itu harus bagaimana lagi gitu. Kita susun strateginya. Oh, habis ini saya tahu nih gitu kan, supaya saya nggak marah-marah lagi. Jadi kita mengenali diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, mengontrol emosi kita sendiri, itu ke orang lainnya jadi gampang gitu. Jadi filter-filter energi yang sudah kita punya itu ibaratnya kalau ada vampir dari luar itu kita udah nggak tergoda lagi, udah nggak bakal bisa ketarik lagi gitu. Kayak tadi Bunda Susan merilisnya, melepasnya enak, bahagia, adem gitu kan, rasanya tenang gitu kan. Jadi nggak pengen yang marah-marah lagi gitu. Insya Allah gitu Bunda bisa melakukan itu. Bagaimana kesungguh-sungguhannya dari niatnya kita gitu ya. Kemudian dari Bunda Tuti Warma, kalau menghadapi orang julid, culas zolim, bagaimana cara menghadapi orang yang julid, culas zolim ke kita, bagaimana caranya Bunda? Tadi sudah ya Bunda ya, di kajian awal kita sudah membahas caranya, banyakin sholawat, banyakin zikir ya, sudah nanti diputar ulang Bunda Tuti baru masuk ini ya. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Susan juga sudah komplit ya. Nanti videonya diputar lengkap Bunda, jadi didengerin lagi Bunda Ya. supaya kita enggak bocor energinya, supaya Ada Bunda. ya iya Ya. karena sudah nanti kita jelaskan lagi waktunya Bunda Susan. Tadi awal aku nggak ikut Bun tadi. Oh ya, nggak apa-apa Bunda. Tak kasih tip ya Bunda ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tipnya keren nih Bunda. Ya. Tipnya. Iya, iya. Tips singkatnya. Singkat aja. Ya singkat. Oke. Kalau ada yang menumbuk, ada yang julid gitu kan. Nah berarti Bunda itu dalam kondisi yang dia pengen sebenarnya gitu kan. Akhirnya Bunda kan gini, alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti merendahkan mereka, tapi kan Bunda berarti terangkat. Cuma dia masih dalam kondisi yang energinya kan bubur. Jadi yang keluar dari tekonya itu ya dari corongnya gitu ya. Kan apa yang ada di dalam dirinya gitu kan. Saat mau mengena ke Bunda, Bunda kayak gini. Wah mobilku mau datang kayak gitu, Bunda kayak gini. Wah keren mobilku mau datang gitu langsung gitu Bunda. Jadi jangan dibiarkan julidnya mereka masuk ke kuantum Bunda gitu. Jadi keren mobilku mau datang. Apa sih yang Bunda LOP kan? Wah keren 2 miliar mau datang padaku kayak gitu. Gimana Bunda? Wah keren 2 miliar 3 miliar mau datang kepadaku nih. Wah alhamdulillah ya Allah, aku akan datangkan keajaiban. Berarti apa nih? Permennya akan datang. Itu Bunda. Kayak gitu nanti Bunda yang ada bahagia. Setelah itu baru Al-Fatihah. Udah keren sekali Bunda. Itu jurus powerful. Karena kan pada waktu ada tumbukan sebenarnya di baliknya itu ada hikmah. Ada pesan Allah itu apa di balik itu? Ada Bunda. Untuk apa sebenarnya? Untuk Bunda mentalnya lebih kuat. Untuk Bunda jiwanya lebih mulia lagi. Makanya seperti itu, dibahagiakan aja. Saat ada yang julid. Itu jurus saya pada waktu menghadapi orang yang gimana julid-julid kayak gitu kan ya, istilahnya karena orang bertetangga ya banyak banget kan ya, yang melengos lah, yang kayak gini satu gitu kan banyak banget, yang nada-nada gimana, bahkan mengatakan jari ada tuyul, ada genderuwo gitu kan. Nah saya pakai kayak gitu, nah terus saya doakan, lama-kelamaan itu saya rilis sendiri gitu. Kalau ada kayak gitu nanti saya doakan lagi, ada kabar lagi saya doakan enteng, terutama saya kirim Al-Fatihah kasih cahaya gitu kan. Nah sekarang ini alhamdulillah akhirnya hal-hal seperti itu tidak ada yang mampir ke saya. Karena kan kayak gini, kayak anak kecil ya, mereka tuh kan kayak syaiton ya sebenarnya ya, energinya bukan orangnya ya. Dia mau mengganggu. Kalau kitanya respon dengan marah, dengan respon tidak baik, dia makin senang ganggu terus gitu kan. Tapi kalau kitanya udah nggak mau respon dia, bahkan doain kan, ya dia nggak mempan tuh, ya aku mau cari mangsa yang lain aja lah. Saya mau ganggu yang lain aja, dia nggak bisa kok diganggu gitu. Dia akhirnya pergi kan, ganggu yang lain, nggak ganggu ke Bunda. Itu kurang lebihnya gambarannya. Akhirnya Bunda naik kelas nih, naik kelas 1, naik kelas ke lebih atas gitu kan. Naik lagi. Nah setelah naik, bayangkan teman-teman, Bunda Tuti Warma, saat di puncak misalnya ya, di puncak gunung, lihat ke bawah gimana, indah semua enggak?
Indah semua enggak, Ya. teman-teman? Saat Iya, indah Bun. itulah Betul. teman-teman semua nanti saatnya memandang mereka semua yang julid-julid itu guru, teman jenengan. Saya sekarang ini memandang mereka tuh guru. Ya Allah, itu guru kehidupan saya gitu. Coba kalau udah situasi seperti itu, Bunda tuh udah I am feel free ya. Jadi Bunda ini nih raih makom itu ya, dengan orang yang sulit, dengan orang yang jahat gitu kan. Secara otak kita nih, otak kirinya, itu kita tuh bisa memandang dia guru gitu. Karena apa? Tanpa dia, tanpa mereka melakukan seperti itu, saya tidak sekuat ini. Berarti ada pesannya Allah bagaimana nih untuk Bunda lebih kuat, gitu kan? Lebih mentalnya lebih baja. Nah, pada saat kuat dan mentalnya membaca inilah saat menghadapi ada bisnis atau pekerjaan itu Bunda otomatis menjadi mahir. Keren nggak teman-teman? Jurus MR tuh kayak gitu kerjanya. Cara kerjanya ini kan berarti gabungan jurus MR nih, buka perisai, turun garis kebenaran, kemudian kickback, gitu kan? Sama merawat terumbu karang, karena jurus MR itu dalam praktek itu tidak cuma satu, tapi ramuan beberapa jurus. Kemudian dengan kelehaan kita kelola kemudian praktekkan. Udah jenengan itu udah nanti menjadi number one gitu. Orang nanti akan kayak gini, kok tenang tuh ya Bunda Tuti ya, aku mau tanya, aku persoalan kayak gini, Bunda aku gimana ya caranya gitu. Malahan nanti pada tanya ke Bunda Tuti gitu. Gimana nih? Iya, Bun. Iya kayak gitu sih ya. Terima kasih ya, Bun. Sama-sama Bunda Tuti, sehat selalu, sukses selalu, makin jaya. Amin. Amin. Ya, silakan Bunda, tidak ada lagi. Wah keren ya tanya jawabnya ya Bunda Yanti ya. Kelas ini keren banget nih. Mengatasi banyak persoalan dengan mudah, bahagia, dan penuh keindahan. Ayo teman-teman yang ada di YouTube, yuk gabung-gabung semua. Ini karena kan nanti tayang ya, ada di YouTube. Ya, silakan Bunda Vita. Ya, sedikit tip tambahan buat Bunda Tuti Warmah ya. Ada sebuah doa dalam surat At-Taubah ya, ayat 129 untuk memproteksi agar Bunda bisa nggak ikut dengan energi orang-orang yang culas, zalim gitu ya, dan orang-orang yang zulit. Doanya di surat At-Taubah ayat 129. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu doanya Bunda. Ya, jadi sering-sering zikirkan itu saat berhadapan orang dengan orang yang berenergi vampir gitu ya. Jadi sering-sering baca itu, kemudian tadi ada praktek menangkupkan tangan supaya energi kita ini kekunci. Kalau kita kayak gini, energi positif kita ini dikunci supaya nggak kesedot sama mereka gitu, sambil baca sholawat. Terus Bunda Tuti Warmah juga bisa menambahkan gitu, baca 3 kul, kemudian ayat kursi ya, ditiupkan terus diusap-usapkan ke muka kayak gitu Bunda, kalau ada orangnya di situ gitu di depan gitu, agar Bunda itu nggak kesedot energi mereka gitu ya, tangannya diginiin kunci gitu energi kita supaya nggak kesedot sama mereka, seperti itu ya Bunda. Dan jalankan tadi tipsnya yang sudah dilakukan ya, dibicarakan, disampaikan oleh Bunda Susan. Nah terus Terima Bunda kasih, Bunda terapi ingin ikut, niat sudah ikut ya, mau ikut terapi sadar napas, cuma baru beli buku. Jadi gantian dengan buku. Sebentar lagi THR cair Bunda Indri, insya Allah gitu. Bunda Indri THR-nya cair, langsung ikut terapi ya. Ya saat kita mulai istiqomah diuji dengan anak-anak yang belum rajin sholatnya. Oke, nggak apa-apa Bunda, yang penting Bundanya ya stay strong gitu ya, tetap cool, tetap tenang, tetap adem gitu ya. Insya Allah udah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya Bunda Susan. Alhamdulillah ya. Demikian tadi kajian dan materi sesi tanya jawab yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat teman-teman semuanya menghadapi orang-orang yang berenergi vampir. Kunci energi positif yang sudah kita miliki, istiqomahkan terus, ikut RFFLOP, doubling obatnya pakai terapi sadar nafas. Dan doubling lagi nanti ada COMR Ramadan ya, camp online magnet rezeki, Gurunda Ustadz Nasrullah yang kasih ilmu dan materi-materinya. Memang mengulang 10 jurus, tapi penting buat kita mengulang 10 jurus, sebab kalau nggak diingatkan, tidak diulang-ulang lagi yang namanya ilmu gitu kan, kadang-kadang nguap. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang energinya vampir, culas, jolim, julid, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita nggak kunci diri kita sendiri, malah jadi ikutan energinya ke mereka gitu. Nggak mau kan ya? Siapa yang mau ajaib? Coba angkat tangannya, katakan saya. Saya. Ya, Safari Ramadan ada. Safari Ramadan bukan Safari Ramadan, tapi seminar ya Bunda, training. Iya. Training Bunda Eni Ramadan. mau ikut ya, oke. Ya, tapi di kota-kota besar aja ya, Surabaya gitu kan, insya Allah Surabaya ada gitu.
gitu ya Bunda Ainis dari Lumajang yang terdekat ke Surabaya. Surabaya kayaknya udah kemarin pekan yang lalu. Ya, Sudah. saya ikutnya ketemu Pak ya online. Iya, sekarang yang gantian yang online yang sebentar Ya, lagi Pak ini udah tutup ya kelilingnya Bunda. Iya, safari Ramadannya udah selesai gitu Ustaz Nas. Tinggal nanti online-nya nanti ayo Bunda ikut lagi. Meskipun udah pernah saya setiap tahun sama Bunda Susan aja pasti ikut ya Bunda ya. Iya, nanti juga ikut sawah. Iya. Surabaya masih besok, Iya. Oh, masih besok. Ya, Iya. silakan Bunda kalau besok. Oh iya ya, ya silakan Bunda Ainis. Ya. Iya, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya 400.000 itu murah. Murah banget dibandingkan dengan ilmu yang Gurunda Ustadz Nasrullah berikan gitu kan. Mahal banget ilmunya gitu. Kalau di tempat-tempat lain terapinya dari Ustadz Nasrullah, Qiyamul Lailnya itu terapinya gitu. Saya suka camp online Ramadan itu karena yang nagih adalah sesi Qiyamul Lail dibimbing dengan Ustadz Nasrullah. Wah, nangis terus berderai-derai itu luar biasa gitu. Tapi habis itu enak, tambah plong, tambah bahagia gitu. Langsung habis Ramadan ajaib lagi gitu, luar biasa pokoknya. Ayo teman-teman ikut ya, segera daftarkan, nanti isi formulirnya, nanti akan Bunda Dina bantu, mau ke saya juga boleh, mau ke Bunda Susan boleh, nanti kita yang online kan, teman-teman tinggal transfer, kita yang isi formulir online-nya lewat MRC, nanti teman-teman tinggal transfer aja, lalu duduk manis mendengarkan kajian-kajian dari Gurunda Ustadz Nasrullah. Oke, siap ya teman-teman semuanya. 400.000 rupiah insya Allah mulai nanti Allah ganti jadi 400 juta, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, demikian tadi apa yang dapat kami sampaikan di RFFLOP kajian kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di Ahad depan ya, masih ada Ahad depan. Kemudian setelah hari raya nanti kita akan kembali RFFLOP Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat setelah puasa. Nanti kita lihat dulu jadwalnya. Setelah itu kapan kita akan RFFLOP lagi. Kayaknya masih ada satu kali pertemuan ya di bulan Ramadan ya, kurang lebihnya kayaknya seperti itu, 1 atau 2 kali lagi. Nah teman-teman jangan sia-siakan Ramadan ini gitu, karena kita nggak tahu umur kita sampai berapa, penjumlahan dari amal kita seberapa banyak kita juga nggak tahu. Pokoknya setiap hari lakukan ikhtiar yang terbaik yang teman-teman bisa gitu, dan istiqomahkan itu, karena kita nggak tahu amalan yang mana yang bisa membawa kita masuk surga ya. Boleh jadi amalan RFFLOP-nya, karena Allah belum tentu ya menerima salat-salatnya kita, Allah belum tentu menerima sedekah-sedekahnya kita, tapi boleh jadi ketika kita menyampaikan kebaikan untuk orang lain dan orang lain itu mengerjakan kebaikan yang kita sampaikan, wah itu gulungan energinya amat dahsyat gitu ya teman-teman semuanya. Tetap semangat, insya Allah kita jumpa lagi nanti di privat RFFLOP Ahad depan. Sekarang kita closing dan doa kafaratul majelisnya. Silakan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Pita dan seluruh teman-teman semua. Saya hanya berpesan, teman-teman yang mungkin masih ada persoalan, kemudian masih ke-trigger, tenang teman-teman. Itu masih proses ya. Yang masih yang udah tenang, kemudian tiba-tiba kok saya terbawa lagi nih arus dari energi vampir, ataupun kok kadang saya sendiri juga ya yang keluar vampirnya kayak gitu kan. Udah diterima aja semua, kemudian kita berlatih ya. Berlatih, giat berlatih, nanti lama-kelamaan dari energi vampir itu akan menjauh seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Yang penting teman-teman mau berlatih ya, kemudian praktekkan, berlatih lagi, praktekkan. Karena seperti bawang yang dikelupas kulitnya, saat sudah bersih jangan zona nyaman kalau udah bersih, karena bisa tumbuh kembali kulit-kulit yang kotor saat tidak berlatih. Makanya setelah kemudian ajaib ya berlatih lagi gitu ya. Jadi kita semua sebenarnya adalah terus berlatih, enggak kemudian kayak saya Bunda Pita udah BTS misalnya kemudian enggak berlatih, enggak, panas aja udah BTS, udah kaya raya juga berlatih terus kan, seperti itu ya kan. Nah apalagi kita gitu ya teman-teman semua, berlatih selalu. Bismillah, apa yang teman-teman semua di sini investasikan, apa yang diinvestasikan, ada waktu, ada tenaga ya, ada finansial teman-teman semua ya, ada juga di sini kesempatan yang harusnya ngerjain apa dan lain-lain, tapi Bapak Ibu semua tanamkan ada di sini. Bismillah, pohon ini yang sudah diinvestasikan di sini nanti akan bertumbuh dan teman-teman ketemukan di sesi-sesi berikutnya. Oh ini ya tanaman saya, oh ini ya tabungan saya, seperti itu teman-teman. Maka tidak ada yang rugi, selalu untung, selalu dalam keadaan yang beruntung. Tenang teman-teman, apa yang teman-teman sudah investasikan di sini akan diketemukan berlipat-lipat di hari seterusnya. Itu closingnya ya teman-teman ya. Jadi terus untuk berlatih bersama Magnet Rezeki, ajak-ajak teman yang lain, karena surga begitu terlalu luas untuk kita ya cuma 100 orang gitu ya. Jadi ajak yang lainnya agar apa nih, menuju ke 2 juta pengamal Magnet Rezeki dengan mudah. Indonesia terentas dari seluruh apa saja yang tidak mudah di negara kita ini menjadi negara yang diridhoi oleh Allah.
Nah, teman-teman semua mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita, dan kami pun alhamdulillah sudah langsung memaafkan apabila ada yang tidak tepat dan lain-lain, dan saya mengucapkan selamat untuk terus lanjut ya puasanya dengan bahagia. Bismillah, akan diterima oleh Allah seluruh amalan-amalan yang ada di bulan puasa ini, termasuk puasa dari Bapak Ibu seluruhnya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.